Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi trigonometri, khususnya tentang ukuran sudut. Trigonometri berasal dari kata trigonos dan metron. Trigono itu berarti segitiga dan metron berarti ukuran. Jadi secara sederhana trigonometri dapat kita artikan sebagai hubungan cabang matematika yang mempelajari hubungan antara panjang sisi dan sudut dalam suatu segitiga. Baik, kita masuk ke materi kita. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian sudut, mengubah satuan sudut dari derajat ke radian, dan yang ketiga mengubah satuan sudut dari radian ke derajat. Sebelum kita menjelaskan apa yang dimaksud dengan sudut, perlu dipahami dulu istilah yang pertama, yaitu sinar. Sinar adalah salah satu garis yang berawal dari sebuah titik dan memanjang terus ke satu arah. Jadi, seperti yang tampil pada gambar ini, di sini ada satu titik, di sini ada titik, yaitu titik A. Kemudian kita menarik garis yang memanjang tak terbatas, kita beri tanda panah di ujungnya. Ya. Atau boleh juga seperti ini. Jadi ini tadi AP, sinar AP, kemudian yang ini sinar AQ. Kemudian sebuah sudut ini ditentukan oleh dua buah sinar yang berpotongan. Jadi jika kedua sinar ini berpotongan di sebuah titik, misalkan titik A, maka terbentuklah sebuah sudut. Jadi misalkan kedua sinar ini kita potongkan, berpotongan di sini di titik A, maka ini yang membentuk sebuah sudut. Ya. Kemudian penamaan titik sudut ada tiga macam. Yang pertama sesuai nama titik sudutnya. Misalkan di gambar ini titik sudutnya berada di sini, perpotongan antara kedua sinar AC dengan AB, maka di sini sudutnya adalah sudut A. Kita misalkan sudut A. Kadang-kadang tidak dituliskan simbol sudutnya, bisa langsung ditulis A atau ditulis sudut A. Kemudian yang kedua dengan angka atau huruf kecil. Misalkan kita menulis di sini bukan menggunakan suatu simbol huruf, tetapi menuliskan dengan angka. Misalkan ditulisnya seperti ini, jadi boleh. Misalkan di sini diberi angka. Atau menggunakan abjad Yunani. Ini alfa. Bisa kita tulis sudut alfa dan seterusnya. Kemudian cara yang ketiga dengan tiga huruf. Dari titik-titik pada kaki sudut dan titik sudut yang diantaranya. Jadi misalkan ini di sini yang membentuk sudut adalah BAC. Jadi kalau kita misalkan mulai dari sini, maka kita bisa tulis menjadi BAC ini. Atau boleh juga kita menulisnya CAB kalau bergeraknya dari atas ke bawah, CAB. Yang jelas titik sudutnya ini A harus ditempatkan di bagian tengah. Harus ditempatkan di bagian tengah. Itu penamaan titik sudut. Kemudian ukuran sudut ada beberapa macam, namun pada kali ini kita membahas dua macam saja. Yang pertama, sudut dalam satuan derajat, yang kedua dalam satuan radian. Satuan derajat disimbolkan dengan menggunakan bulatan di bagian atasnya ini, didefinisikan sebagai besarnya sudut yang dibentuk oleh 1/360 kali putaran. Jadi satu derajat ini dikaitkan dengan banyaknya putaran yang ditempuh kalau mengelilingi sebuah lingkaran. Jadi misalkan ini, maka ini besarnya satu derajat di sini 1/360 putaran. Kemudian yang ini 1/4 putaran. Jadi kalau satu putaran penuh ini, maka ini besar sudutnya ini, kalau satu putaran penuh besar sudutnya adalah 360 derajat. Sehingga kalau 1/2 putaran berarti 1/2 dari 360. 1/2 dari 360 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, jadi besar sudutnya ini 180 derajat. 1/4 putaran berarti 1/4 kali 360 derajat.
yaitu sama dengan 90 derajat. Ini 90 derajat. Ya. Jadi untuk 1 derajat besarnya adalah 1/360 kali putaran. Ya, yang dinyatakan dengan gambar ini. Kemudian untuk satuan radian didefinisikan sebagai sudut pusat sebuah lingkaran di mana panjang busur, ini panjang busurnya ini PQ, yang ini panjang busur yang berhadapan dengan sudut pusat sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi panjangnya sama ini antara PQ dengan OQ dengan OP. Ini sama saja ukurannya. Jadi O ke Q itu sama dengan P ke Q, di mana OQ ini adalah jari-jari, PQ ini adalah panjang busurnya. Tapi ukurannya sama R. Jadi besar sudut POQ adalah panjang busur PQ yang di depan ini dibagi dengan jari-jari. Karena panjangnya PQ adalah R, maka kita bisa mengganti di sini R per R. Sininya adalah 1. Maka inilah besar sudut 1 radian. Jadi kalau radian berkaitan dengan perbandingan antara panjang busur dengan panjang jari-jari lingkaran. Sekarang kita lanjut hubungan antara derajat dengan radian. Di mana tadi kalau 1 radian itu berkaitan dengan perbandingan panjang busur dengan panjang jari-jarinya. Hubungannya adalah besar 1 derajat 180 derajat itu sama dengan pi radian. Ini yang menjadi acuan utama kita dalam mengubah satuan. Jadi aturan yang kita pergunakan kalau mengkonversi atau mengubah X derajat ke radian, yaitu dengan mengalihkan pi per 180 derajat. Jadi misalkan soalnya 30 derajat. Kita akan ubah ke radian, maka kita mengalihkan dengan pi per 180. Jadi ini untuk yang aturan pertama adalah kalau mengubah dari derajat ke radian. Jadi 30 derajat 30 kali pi per 180 perkalikan 30 pi per 180 pi. Ini sinyal 0 ini kita coret 3/18. Kalau disederhanakan masing-masing dibagi 3 diperoleh 1/6 atau kita tulis pi per 6 radian. Jadi ini simbol pi-nya boleh tidak diganti, cukup ditulis menjadi pi per 6. Kemudian aturan yang kedua, kalau kita mengkonversi atau mengubah dari radian ke derajat, yaitu caranya dengan mengalihkan 180 per pi. Jadi simbol pi-nya ada di bagian bawah. Jadi contohnya 3/2 pi radian itu sama dengan, jangan lupa kali dengan 180 derajat per pi. Nah, diperkalikan ini bisa kita coret di sini. 3 kali 180 derajat itu 540. 540 derajat per 2. Jadi 3 kali 180 derajat 540 derajat per 2. Hasilnya 270 derajat. Berikutnya contoh-contoh tentang cara mengubah dari derajat ke radian. Jadi kita perdalam lagi materi yang tadi. Misalkan soalnya dalam bentuk derajat. Nyatakan sudut-sudut berikut dalam radian. Yang pertama 60 derajat. Jangan lupa mengalih dengan pi per 180 radian. Ya, di sini 60. Untuk bagian atasnya 60 derajat kali pi per 180 derajat. Ini disederhanakan 6/18. Masing-masing dibagi 6 diperoleh 1. 18 bagi 6 3. Jadi 1 pi per 3 atau ditulis menjadi pi per 3 radian. Di sini kita tulis dalam bentuk satuan pi. Jadi ini juga boleh diubah kalau misalkan mau diubah menjadi 3,14, tapi simbol radiannya sudah tidak ada. Tapi kita cukup tulis saja menjadi pi per 3 radian. Berikutnya bagian B,
150 derajat sama perkalikan dengan pi per 180 derajat. Perkalikan di bagian atas 150 derajat per 180 derajat pi radian. Ini coret 15 per 18. Faktor persekutuan antara 15 dengan 18, faktor persekutuan terbesarnya adalah 3. Maka kedua-duanya kita bagi 3. Ini dibagi 3, 15 bagi 3, jawabannya 5, 18 dibagi 3, jawabannya 6. Jadi hasilnya 5 per 6 pi radian. Berikutnya dengan cara yang sama, 75 derajat kali dengan pi per 180. 75 derajat per 180 derajat. Ini masing-masing dibagi 25. 75, masing-masing dibagi 15 ya. Masing-masing dibagi 15, bukan dibagi 25. Diperoleh 5, 75 dibagi 15 itu 5, 180 derajat dibagi 15 itu dapatnya 12. Ini. Jadi hasilnya 5 pi per 12 radian. Berikutnya bagian D. Karena di sini bukan dalam satuan derajat tetapi kata putaran. Di mana kalau satu putaran itu adalah 2 pi radian. Jadi kalau satu putaran 2 pi radian. Nah, maka kita peroleh 2 pi, 1 dikali 2 pi, 2 pi, di bagian bawah 4. Sederhanakan, masing-masing dibagi 2. Diperoleh pi per 2 radian. Jadi yang perlu diingat di sini, tadi di slide sebelumnya dituliskan 1 radian itu, pi radian itu sama dengan 180 derajat. Kemudian, ini 180 derajat itu kan 1/2 putaran. 1/2 putaran, sedangkan kalau 2 pi radian, 2 pi radian berarti 360 derajat. Ini 1 putaran. Contoh berikutnya mengubah radian ke derajat. Jadi kalau soalnya dalam satuan radian, maka faktor pengalinya adalah 180 derajat per pi radian. Ini pi per 6, ini simbol pi-nya, pi, lalu 180 derajat per 6. Jadi radiannya juga ini ya, pi. Jadi 180 derajat, di bagian depan ini 1/6. 1/6 kali 180. Jadi perhatikan yang tidak tercoret. Bagian atas 180, di sini 6. Kita tulis saja angka 1 di sini. Kalau mau ditulis dalam bentuk 180 derajat per 6, boleh juga. Hasilnya sama, yaitu 30 derajat. Bagian B dengan cara yang sama, kali dengan 180 derajat per pi radian. Ini sama dengan yang ini. Maka bagian depan 5/8 kali 180 derajat. Sama dengan 112,5 derajat. Sedangkan bagian C, 3 radian dikali 180 derajat per pi radian. Karena di sini pi di bagian atas ini tidak ada simbol pi, maka kita tetap tulis begini, 3 radian kali 180 derajat per pi radian. Jadi hanya simbol radiannya saja yang hilang. Jadi 3 kali 180 derajat per pi sama dengan 540 derajat. Nah, di sini ada simbol pi di bagian bawah. Kita ganti ini dengan 3,14. 3,14 diperoleh 171,89 derajat. Yang terakhir, sepertiga putaran. Tadi kalau satu putaran 360 derajat. Jadi sepertiga putaran, sepertiga kali 360 sama dengan 120 derajat. Ya, demikian cara mengubah satuan sudut. Untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang kita pelajari hari ini, boleh juga mengerjakan soal latihan yang ada di sini. Demikian pembahasan materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.